Halo teman-teman, ini aktivitas ini aktivitas sore saya bersama Kak Omi. Ini bunganya cantik. Bunganya cantik, kami lagi menikmati bunga-bunga yang tumbuh di musim semi. Beginilah, Kak Omi lagi olahraga ringan supaya jauh lebih kuat. Hai Kak Omi, tetap semangat. Tuhan menyertai dan memberkatimu dengan kesehatan, dengan hikmat, menyelesaikan tepat waktu supaya Papa Kamaya dan anak-anak senang ketemu. Amin. Teman-teman, kita ini di halaman sekitar Hoso University. Kampus saya sama dengan ini bagian dari area kampus dan fasilitas kampus. Jadi teman-teman, fasilitasnya luar biasa. Ada gedung-gedung untuk perkuliahan, tetapi di sekitarnya ada disediakan restoran, minimarket, lapangan olahraga, sport untuk olahraga. Jadi ini kita jalan ini pasti lapangan ini khusus nanti tempat main bola. Ini teman-teman, lihat pagarnya, ada orang beraktivitas. Ini sudah runtuh bunganya, itu bunga yang paling bagus sana. Teman-teman lihat, ini bunga-bunga bersemi dan ada yang berpacaran di sana. Maaf, diambil tanpa permisi, udah kelihatan ya, tersembunyi. Teman-teman, ini lapangan bolanya. Saya dengan Kak Omi pernah jadi supporter, teman-teman. Kita jadi supporter. Ini main bola, ada 2 tim. Satunya berwarna pakai baju hitam dan satunya pakai rompi warna hijau menyala. Hijau apa ini ya? Hijau lumut atau hijau? Teman-teman, ini bagian dari fasilitas khusus tempat main bola. Ini ada orang area sini parkir mobil bisa. Ini biasa kita pakai untuk jalan-jalan juga bisa, siapa mau olahraga ringan, jalan kaki atau lari, bisa berapa putaran begitu. Ini halamannya. Tapi ini umumnya adalah tempat main bola. Gunungnya Hoso. Gunung Heso ada di sekitar sini. Teman-teman lihat di situ ada apa namanya? Ini ada skuter. Hai. Ini khasnya dengan skuter. Itu skuter itu olahraga paling diminati di sini selain sepeda. Ini naik ke gunung atau bukit Hoso. Hiking biasa lewat sini. Kak Omi sering melakukan. Saya belum pernah hiking ke tempat itu, belum pernah sampai ke puncaknya. Teman-teman, tadi saya lihat orang pacaran, itu tuh kelihatan ada mereka pacaran asik di bawah pohon. Sebenarnya enggak boleh, mereka di sini pacaran sopan. Enggak sama kita, gelap-gelap suka. Indonesia pacaran suka gelap-gelap. Di sini mereka siang-siang duduk di bawah pohon. Bunganya sudah rontok, padahal kemarin bunganya bagus. Ini bunganya rontok. Apa ini termasuk bunga sakura, Kak Omi? Tidak tahu juga, kayaknya bukan. Teman-teman lihat, bunga mulai rontok-rontok. Saya belum pernah review kampus kita tuh. Teman-teman, yang di belakang ini, gedung yang tinggi ini, itu ada minimarket. Ada e-mart di situ. Jadi mahasiswa bisa belanja. Ini di bagian bawahnya areanya. Teman-teman lihat tangga turun itu ada e-mart di situ. Ada e-mart. Iya.
Ini jalan naik ke atas menuju ke kampus. Ada masih banyak gedung di atas. Kami sering ke sini tapi saya belum pernah review daerah sini. Karena ini daerah kekuasaan kami. Di Hoso University. Luas sekali. Luas sekali. Ada 2 kampus, teman-teman. Jadi kampus yang tertua di sini, kampus yang kedua itu lebih besar di Asan. Di kampus yang tertua itu di Chonan. Saya Kaomi dan teman-teman tinggalnya di Chonan. Karena kami mahasiswa teologi pasca, itu kami punya departemen pusatnya, departemen teologi, postgraduate, punya sentralnya di sini, di Chonan. Kalau di Asan itu kebanyakan prodi-prodi yang umum. Ada musik, ada sastra Inggris, ada prodi yang berhubungan dengan penerbangan, transportasi publik, ada yang berhubungan dengan art, melukis dan sebagainya. Jadi psikologi, hukum. Jadi kalau teman-teman yang mau berminat kuliah di Hoso, come and enjoy Hoso University. Ini bagian dari promosi loh teman-teman. Dosen-dosennya baik, lingkungan akademiknya juga baik. Mahasiswa, teman-teman mahasiswa welcome untuk kita walaupun kita orang asing, tapi mereka walaupun terbatas bahasa Inggris, mereka terima kita apa adanya. Gitu juga kita saling memahami. Itu kelebihannya. Kadang-kadang kita pakai bahasa tubuh sebagai bahasa komunikasi. Kalau sudah campur-campur bahasa sebentar ada Korea, biar Koreanya sepenggal-sepenggal. Annyeonghaseyo, mogo yo, Indonesia saramiya yo. Itu biasanya tuh yang simple-simple. Tapi Kak Omi lebih mahir, walaupun Kak Omi datang dari belakang saya, beliau lebih mahir. Maksudnya dari saya lebih dulu kuliah maksudnya. Kak Omi menyusul. Tapi Kak Omi itu sudah mahir bahasa Korea loh. Ini beliau. Kak Omi bahasa Korea sebentar. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Manaso Manaso pangapsamnida. Tuh, terbukti kan skillnya. Cuma sepotong. Skill bahasa. Tidak kayak kalian pintar bahasa Inggris. Ndah, saya ndah. Kita ini. Teman-teman bisa lihat bunga-bunga ya. Iya. Mulai bersemi. Teman-teman kalau musim semi itu ndak tahu di alamnya Korea ini unik. Bunga-bunga yang di Indonesia itu ndak bisa tumbuh, di sini tumbuh dan langsung berwarna-warni. Tumbuh Bersemi. Pokoknya semuanya di musim semi Bersemi. Cinta juga bersemi. Cinta juga bersemi. Oh, Kak Omi bilang. Oh, saya ndak bilang ya, Kak Omi yang bilang ya. Teman-teman, ini daerah ini termasuk daerah sunyi karena jarang mahasiswa aktivitas di belakang sini. Ini masih kampus juga nih. Teman-teman, mungkin asrama. Asrama sepertinya. Ini di bagian depan kampus, teman-teman. Tapi gedung. Itu kita langsung ke bawah. Iya. Teman-teman lihat ini. Nggak tahu ini prodi apa di sini. Teman-teman bisa lihat di situ. Ada tempat penjualan minuman, semua disiapkan. Luar biasa. Kampus-kampus Korea ini. Teman-teman lihat. Bunga-bunga. Di mana-mana. Bertebaran. Betapa kita menikmati keindahan surgawi di sini di bumi. Kak Omi juga tertarik. Kita sudah mulai cium. Saya seperti mencium harum melati. Teman-teman lihat bunganya. Luar biasa indah kan? Wow. Merah, muda. Seperti bunga mawar tapi bukan bunga mawar. Teman-teman, kalau musim gugur semuanya kering ini.
Tapi karena musim semi, dia hidup kembali. Ini musim yang paling bagus. Teman-teman lihat bunga di samping-samping. Ini semua area Hoso University. Kalau kemarin ini Hopiok smoking area. Ini bisa juga mangkal di sini teman-teman. Kalau mahasiswa mau mangkal-mangkal istirahat di sini. Teman-teman lihat, di Korea itu selalu ada tempat penampungan sampah. Jadi dibedakan antara sampah yang dibuang dengan sampah yang recycle. Jadi kalau yang trash yaitu kayak kertas-kertas dan apa dibuang di situ. Tapi recycle seperti botol dan sebagainya harus. Jadi tidak boleh disatukan. Kalau di Korea nanti kena denda, bayar penalti. Di Korea pakai sistem hanya dengan denda-denda itu, baik untuk buang sampah, baik untuk tilang mobil dan sebagainya. Nanti surat merahnya datang di rumah kalau kita melanggar aturan dan harus bayar. Nggak bisa tidak. Itu kelebihan Korea. Mereka pakai sistem untuk atur masyarakatnya, dan kesadaran masyarakatnya, kolektif masyarakatnya itu tinggi sekali. Dan sama Indonesia. Indonesia bisa rubah sistem seenaknya. Umi bagus sekali, indah, luar biasa. Bila duduk di antara bunga-bunga merah yang bermekaran. Wow, saya tidak tahu nama jenis bunga ini ya. Ini Gyeonesoheng Anjong Songdo. Oke. Teman-teman, ada satu gedung pas menghadap gedung utama Hoso. Ini di gedung ini sepertinya kantor. Saya tidak tahu juga. Belum pernah saya, tapi ditulisnya Pongkwon. Pongkwon itu artinya apa ya? Lalu di depan ini ada mobil, pastinya teman-teman bisa lihat mobil seperti mobil pickup. Masih ada dominasi bunga-bunga. Ini Hoso dari tinggi. Teman-teman lihat gedung yang paling tinggi ini Hoso University. Saya semakin dekat. Ini gedung utama kami, main buildingnya ini. Ini kampus yang lama yang masih terbuat dari batu bata dulunya gitu. Tapi yang ini kampus yang baru, yang ada tulis Inchenglel Chongsong Ero Chong Songgin. Lalu teman-teman, di atas gedung ini kayaknya ini ada asrama. Ini teman-teman, ini ada bendera. Jadi setiap kampus itu ada 2 bendera. Kalau teman-teman ingat di Samyong itu ada bendera Korea dan bendera kampus. Ini bendera kebanggaan kami, bendera Hoso University dan bendera Korea. Ya, ini teman-teman, gedung yang satu ini sepertinya ini gedung pegawai, tapi saya tidak tahu. Teman-teman kalau lihat ya, ini saya berdiri pasti di benderanya. Nah, saya ambil dari atas. Ini Hoso. Teman-teman yang di sini lihat. Jadi ada asramanya, ini ada jalannya dari bawah. Indah kan? Indah. Jadi di gedung yang dari batu bata ini merupakan gedung lama, tapi di situ ada banyak sekali ruangan. Mungkin sekitar 1, 2, 3, 4 lantai atau 5 lantai. Kalau yang di gedung utama yang ini, yang teman-teman lihat kayak ada cahaya, yang dindingnya semua kaca, ini ada sekitar 11 atau 12 lantai. Setinggi itu. Saya ambil dari atas nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat halamannya sangat asri, teduh. Ini saya ambil pada saat sudah sore. Jadi tidak kelihatan lagi mahasiswa-mahasiswa ya, mungkin mereka di dalam.
ini halaman di bagian tengah antara gedung lama dan gedung yang baru dibangun ini. Ini ada taksi. Teman-teman, ini ada taman. Oke. Ada tempat parkiran. Ini gedung lamanya. Bagus kan teman-teman? Di gedung yang ini yang lama ada sastra Inggris di situ, ada tempat khusus untuk kantor internasional melayani semua mahasiswa asing. Karena di sini ada mahasiswa dari berbagai negara. Ada dari India, ada dari Indonesia, ada dari Malaysia, ada dari Vietnam, ada dari Myanmar, ada dari Nepal, ada dari apa lagi Kak Omi ya? Meksiko, Kenya, apa lagi? Banyak negara. Ternyata kami tuh punya khusus ya pasca ya. Itu ada mahasiswa asing dan mahasiswa Cina, dan karena itu hampir di semua kantor-kantor itu berlakukan dua bahasa. Ada dua bahasa Cina dan bahasa Korea, tapi juga dibuka bagi ada yang berbahasa Inggris. Ada juga orang-orang asing dari sini yang dari Amerika dan sebagainya, tenaga mereka dipakai untuk mengajar khusus untuk bahasa Inggris. Kayak seperti Kak Omi mengikuti program EMC. EMC itu English Meeting Coffee ya Kak Omi. EMC. English Multilingual Cafe. Oh, English Multilingual Cafe. Jadi itu kayak free talk. Ada mahasiswa yang daftar untuk 1-2 jam. Lalu ada volunteernya dari mahasiswa juga. Jadi tenaga volunteer itu mereka akan dibayar per jam. 10.000 won, lumayan loh teman-teman. Jadi kalau kita punya 4 jam seperti Kak Omi, 4 jam teman-teman kali saja 4 jam 1 minggu, kalau 1 bulan berarti 16 jam. Jadi dapat 160.000. Kalau 2 bulan 320.000. Itu hanya untuk 1 orang. Kalau 2 ya lumayan pendapatannya. Ini teman-teman lihat. Jadi di gedung itu ada ya sastra bahasa Inggris, ada kantor internasional, ada psikologi juga di sini. Tapi kalau teologi di bagian yang sana. Teman-teman, saya mau turun lagi, tapi teman-teman lihat. Luar biasa kan? Ini Hoso, tempat kita berjuang. Di sini kita berjuang untuk masa depan. Ada saat kita menangis, ada saat kita sakit, ada saat kita menikmati kebersamaan dengan teman-teman dengan sukacita, ketawa bersama, makan bersama dengan profesor-profesor. Semuanya, semua rasa beraduk di sini. Hanya untuk masa depan. Oke. So beautiful. Sangat indah kalau dari atas. Teman-teman, ada skuter. Kalau misalnya turun ya ke bawah. Ke sini, arah sini boleh? Oke, Kak Omi saya minta tolong temani Kak Omi. Makasih Kak Omi. Kita turun ke mana? Di sini aja Kak. Kita turun di sini supaya. Teman-teman, saya lanjut review ya. Ini. Jadi Korea itu kebanyakan dinding-dinding ruangannya mereka suka kaca. Teman-teman lihat kaca dihiasi. Lalu teman-teman lihat kampus sangat bersih, asri. Tidak ada orang buang sampah sembarangan. Karena sudah ditaruh tempat sampah di mana-mana. Jadi orang sudah punya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Sampah dibuang pada tempatnya. Kelebihan Korea. Kita harus belajar dari Korea. Oh ya, saya baru tahu ternyata yang ini administration building. Teman-teman bisa lihat namanya Ponkwon.
saya buat ya Bon Kwon administrasi building. Oh, jadi gedung yang ini administrasi building. Dia sepertinya gedung tua. Masih ada di atas itu. Di atas ini juga sepertinya. Jadi ini kayaknya ada gedung tua tapi direkonstruksi, ditambah renovasi dengan gedung baru lagi. Ini ada yang satu Hon Kwon, gedung nomor 3. Yang ini saya lihat. Teman-teman, ini luas sekali. Gedungnya nomor 3, teman-teman lihat. Ada parkiran, ada skuter banyak sekali. Teman-teman, orang Korea kalau taruh skuter kayak gini, nggak pernah hilang di jalan-jalan atau di mana. Karena mereka nggak biasa mencuri barang orang atau mengambil barang orang. Karena di mana-mana ada CCTV. Jadi kalau kita mencuri ketahuan oleh sistem. Biasa juga disewakan. Disewakan. Karena itu teman-teman lihat ada kayak tanda-tanda. Dan mereka biasa kalau mau pergi tinggalkan mereka kunci gitu. Mereka punya sistem untuk lock skuternya. Teman-teman lihat ada kartu-kartunya. Ya, kalau ini mobil. Jadi ini gedung ketiga. Kita ke sana ikan baru. Di sini aja Kak, langsung aja Kak. Oh iya, di sini bisa Bisa Kak. juga kan kita biasa Ah. di situ langsung kita lewat di tengah-tengahnya gedung yang biasa kita. Oh isi. iya betul Kak. Komin udah capek? Enggak. Kita jalan ringan kan Kak. Jadi ini gedung ketiga. Ini mungkin juga gedung administrasi. Ini Tegangtang. Degangdang. Di atas itu. Degangdang. Oke. Teman-teman lihat mobil, area parkirnya luas. Area parkirnya luas. Sodangtang. Kita di bawah sini kan atau masih di bawah yang ngisi biasa. Di bawah lagi Kak, masih satu lagi. Oh iya. Teman-teman, daerah parkir lihat luas sekali kan. Jadi ini kayak ada 3 level. Nanti di bagian utama di bawah sana gedung utama, selesai itu gedung lama 3, 4 level. Ini yang keempat. Iya, ini ada mobil yang mau. Teman-teman, mobilnya banyak sekali. Orang Korea punya kebiasaan, mereka punya mobil-mobil pribadi teman-teman. Kadang ada satu keluarga punya 3 mobil karena bapaknya punya sendiri, mamanya punya sendiri, anaknya punya sendiri. Tapi di sini kalau punya mobil pajaknya mahal teman-teman. Termasuk juga punya rumah, pajaknya mahal. Oke, dari halaman teman-teman ini kita turun ya. Dari level ini semua masih hoso teman. Di 3 tadi, 4. Ini tangga turunnya. Luar biasa indah kan teman-teman. Hoso. Teman-teman ada yang latihan nari. Teman-teman bisa lihat di dalam. Luar biasa. Kan Kak Omi, kita bisa intip. Kelihatan kan mereka ada latihan nari dancing. Iya sepertinya. Ini Kak Omi lagi jalan. Hari ini Kak Omi jadi ikonnya. Kak Omi bilang bisa intip mereka latihan nari. Mahasiswa di sini kreatif teman-teman. Apa saja mereka kreasikan. Mungkin ini program studi yang khusus dancing dan musik karena di sini ada program studi musik teman-teman. Musik, bisa main piano, bisa main gitar. Ini turun. Lumayan teman-teman. Areanya kalau Kak Umi kira-kira ini area berapa hektar ya? Enggak tahu berapa. Bisa lebih dari 1 hektar? Oh, Lebih ya? Lebih. Lebih. Sekitar 10. 10 hektar teman-teman. Gunungnya. Bayangkan dengan gunung-gunungnya. 10 hektar. Teman-teman lihat pohon-pohonnya indah asri. Sekitar 7 hektar lah. 7 hektar. Karena Hoso itu sampai di bawah sana juga Kak Omi. Yang GS 25 juga. Ke atas lagi. Hmm. Yang itu yang tempat Berarti laki-laki itu punya koso juga. Karena itu Ya sekitar 10 lah. 10 Ada gereja hektar. di sana. Ah. Sampai di sana lagi yang
Teman-teman, tadi awalnya saya di bagian atas itu dengan Kak Omi, lihat sekarang saya dan Kak Omi turun. Ini dapat gedung yang tua ini yang tadi saya jelaskan, ada musik di sini. Mana ada monumen perempuan, tapi saya tidak tahu ini misionaris atau apa. Namanya tadi pembasuhan kaki di atas sana. Mana Kak? Pembasuhan kaki. Di mana? Saya baru tahu. Sekali. Mana boleh saya tahu Kak Omi mana? Mana ya? Saya ingin. Besar begini pembasuhan kaki. Di mana? Mungkin di belakangnya gedung ini. Kakak tahu dari mana? Oh, itu kan besar sekali segini. Mana? Dari atas itu, dari atas bendera. Oh, yang di bendera itu pembasuhan Dari kaki. atas bendera dilihat ke sini. Oh, teman-teman, ini ada monumen perempuan, tapi saya tidak tahu ini apa monumennya. Mungkin sudah tutup kali ya. Ya, masih bisa jalan Kak. Lihat, ini perempuan memakai tas. Saya tidak tahu ini perempuan Korea atau perempuan bule. Udah jelas di sini ya. Ini prasasti terusnya Sak Pen Myong Mo Kwan. Ada bahasa Korea dan bahasa Cina. Oh, katanya ke Omi ada tempat pembasuhan kaki. Gambar pembasuhan kaki. Jadi karena kampus ini teman-teman, Hoso ini kampus Kristen. Karena itu Hoso itu punya gereja, punya kampus, punya asrama. Mana Kak? Oh iya. Oh, Kak Omi duduk dulu. Teman-teman, ini ada gambar pembasuhan kaki di gedung yang kedua. Karena pendirinya itu orang Kristen. Karena pendiri sekolah ini adalah orang Kristen. Teman-teman lihat itu, saya baru sadar. Dan tadi saya baca itu, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. Jadi kalau kita yang sekolah di sini juga harus rela membasuh kaki orang lain. Wow, filosofinya dalam. Wow, luar biasa. Kita kemana? Di situ atau Iya. di sini? Teman, di sini aja Kak. Oke, teman-teman, kami turun lagi ya dari gedung ketiga tadi, kedua. Ini tadi saya dengan Kak Omi di sini yang tadi administration building itu, kami di atas yang ada bendera Hoso dan bendera Korea di atas. Kami sudah di bawah yang tadi saya ambil dari yang ini, ada mahasiswanya baru keluar ya. Kakak lewat situ ya, saya lewat. Ini ada mobilnya. Teman, lihat ada papan pengumuman. Ini tadi kami di atas itu. Luas kan? Oh iya. Atau nanti saja kapan Kak? Ini khusus halaman dulu, nanti baru gedung Kak. Ini kita turun teman-teman. Ini tadi di bagian belakang yang tadi saya tunjukkan, yang bilang ada asrama, dan ini bagian depannya. Teman-teman lihat, ini tadi gedung tuanya yang dari batu bata itu. Ini sekarang kita masuk ke gedung utamanya dan ada halaman kampusnya. Teman-teman lihat halaman kampus, luar biasa. Khusus sebesar itu loh teman-teman, sebesar itu. Ini kampus utamanya, main buildingnya. Kami yang khusus departemen teologi itu di lantai 4. Tapi kita punya perpustakaan ada 2, di lantai 2 dan lantai 3. Jadi ini 9 lantai ya Kak Omi, atau 10 ya? 10 lantai atau 12? Sampai ke atas tuh. Ke atas nih, sekitar 12 lantai. Teman-teman lihat, universitas di Korea. Hoso itu termasuk salah satu kampus ke nomor. Ini bagian gedung pertama sekali. Mungkin gedung pertama sekali ini ada. Lihat ada apanya di dalam. Ada loncengnya. Ini gedung pertama. Gedung pertama ada loncengnya, itu gedung utama. Ini main buildingnya. Hoso itu mungkin kampus nomor berapa ya? Nomor 5 kayaknya. Bukan. Keberapa, pokoknya akreditasinya bagus, termasuk salah satu akreditasinya. Teman-teman lihat halamannya, bunga-bunga. Ini area parkir. Jadi setiap
gedung itu area parkirnya besar dan luas sekali. Ini saya dengan Kak Umi sudah jalan balik ya. Saya mau liatin teman-teman gedung utamanya nih. Nah, di bawahnya tuh teman-teman ada ATM, ada teman-teman bisa perlu minum atau apa, ada tempat belajar yang tadi di gedung tua ini itu biasanya dipakai untuk IMC. Ada juga ruangan yang pakai khusus mahasiswa bisa belajar dan kita harus register untuk belajar. Dan kita pakai sekitar berapa jam dan pakai. Ini teman-teman. Gedungnya 12 lantai teman-teman. Kami sering datang ke situ. Yang ini sampingnya juga di hadapan. Sebenarnya bagus konstruksinya kan. Mereka suka sesuatu yang berkonstruksi kaca, kelihatan elegan. Teman-teman, ini mahasiswa ada yang kelihatan. Lihat, ini karena sudah sore teman-teman, jadi ada kelihatan. Oke. Kami sudah capek. Ini gedung yang di depan gedung utama ini kayak. Teman-teman, saya lagi ambil. Ini luar biasa indah. Oke, ini saya ambil bagian luar ya. Tadi saya di belakang gedung ini. Kami berjalan dari belakang nih, sekarang dari belakang kita keluar ke muka gedung ini. Di depan maksudnya. Teman-teman lihat di sekitarnya itu ada apartemen-apartemen. Oke. Betapa indahnya. Oso asri, nyaman, bersih, sehat. Benjo Gyon Yukwon. Ya, mana ini jalan turun. Tadi kami dari arah bawah, nanti sekarang kita kembali dari arah depan. Ini teman-teman saya ambil. Ini ada arahnya, petunjuknya. Ini. Jadi ini untuk menjelaskan posisi daripada setiap gedung, tapi dalam bahasa Korea. Jonghap Chongpongkwon, Cheongkwon, Haksengwonkwon, Haksengwinkwon, Dekangtang, 1 2 3 Wongkwon, Hakwon, Pokwon, Pekchokwon, Yopkwon. Ini dari bawah. Ini tadi gedung utama itu. Yang tadi saya bilang ada jam dindingnya. Ini gedung utama. Main buildingnya. Ini parkirannya. Ini tempat mangkal mahasiswa. Ada di situ, ada di situ. Ini Kak Umi ada sudah capek, Kak Umi ada duduk di sini. Teman-teman tetap asri tuh. Indah. Menikmati kemurahan Tuhan. Adem sekali. Ini mahasiswa. Teman-teman, ini tempat duduk. Ya, jadi mereka menaruh spot-spot duduk. Oke. Saya mau duduk pas di depan, teman-teman, dan mengambil. Oke. Ini Hoso. Kalau lihat dari arah sini. Ya, luar biasa. Ini Hosun University dari luar. Sorry Kak. Ini Kak Umi juga ada mengambil foto. Besarnya ini Besar sekali Kak. Saya bersyukur jadi bagian dari Hoso. Tuhan mungkin sudah mengizinkan saya berstudi di sini teman-teman. Lihat ini spot. Pasti di depan Hoso ada halamannya.
Teman-teman, halaman ini aja dibuat begitu indah kayak gini ya. Sangat indah. Ini kalau musim salju, teman-teman. Luar biasa, kita biasa pakai untuk menulis di sini. Komi mau lewat sini? Ya, teman-teman, saya turunin tangganya. Ini sudah jalan balik ya, keluar ya. Teman-teman, jalan keluar, tapi saya tidak ambil jalan utama. Saya lagi ambil turun di taman ini dulu. Nanti saya keluar di jalan utama di situ. Letak bunga ini dominan dengan bunga merah. Kampus luar biasa. Ini mahasiswa. Segala kemuliaan untuk nama Tuhan. Tuhan memberi hikmat, memberikan Roh Kudus. Teman-teman, saya lagi struggling dengan disertasi saya dan saya hanya mengharapkan hikmat Tuhan turun atas saya untuk menyelesaikan disertasi. Minta hikmat Tuhan turun atas saya. Teman-teman, ini imart yang tadi saya bilang. Saya di bagian belakang itu tadi. Ini imartnya. Jadi imart ini bisa melayani orang 24 jam sepertinya. Saya tidak yakin juga ya, karena di sini ada tempat-tempat tertentu yang bisa melayani orang 24 jam. Ini semua milik Hoso loh teman-teman. Jadi Hoso ini kayak punya kerjasama, bukan hanya kerjasama ini untuk menunjang pendidikannya, ada juga kerjasama yang terkait dengan keuntungan bisnis ya, itu. Jadi kalau mahasiswa perlu belanja apa-apa bisa masuk di sini teman-teman, di Imart ini, Imart 24. Teman-teman, nah, ini sudah jalan turun. Omi baru keluar dari arah sini, dari semak belukar. Kenapa bilang semaka? Semak belukar bunga-bunga. Bunga-bunga. Imart di sini ya. Iya, Imart di sini yang tadi kita dari belakang itu. Teman-teman lihat gedung. Oh. Ini pengen bawa uang kah? Nggak bawa kakak, kalau ini nggak ada saku, kantong. Teman-teman, kampus ini juga punya bis, karena di sini ada program studi transportasi publik. Mereka juga dalam rangka aplikasi prodi itu mereka punya bis kampus. Jadi bis kampus itu kalau kita mahasiswa hanya bayar 1.000 won, teman-teman, lebih murah dari angkutan publik umum, angkutan bus umum. Kalau angkutan bus umum kita kan isi di card, tap cardnya saja, tapi itu bayarnya 1.600. Tapi kalau kita naik bus kampus itu hanya 1.000 rupiah untuk pergi, tapi mereka akan hitung 1 jam. Jadi dalam 1 jam itu kalau teman-teman jalan belum melebihi 1 jam, teman-teman naik lagi di tempat yang berbeda, itu tidak dipotong 1.000, itu tetap 1.000, jauh dekat tetap 1.000 selama 1 jam. Teman-teman, ini selain di Imart itu ada gedung ini, jadi banyak gedungnya ya. Ini mungkin sekitar 10 hektar, luas sekali. Ini semua masih ada area, ada penginapan di bawah sini juga, tempat-tempat tinggal itu semua mahasiswa. Bahkan kampus ini punya dormitory, punya gerejanya sendiri karena ini kampus Kristen, tapi gerejanya itu gereja Metodis. Ini teman-teman, Han Kyong Won. Ini ada satu gedung juga. Han Kyong. Nanti saya tunjukkan area bis kampus ya. Teman-teman, di sini ada teman-teman kami yang laki-laki. Mereka juga tinggal di ini, homestay di sini. Dan homestay ini khusus untuk laki-laki. Jadi mereka di sini teman-teman, penginapan asrama atau apapun itu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh gabung-gabung.
budaya mereka mungkin begitu. Di Indonesia juga kan ada beberapa yang bisa kayak di Jogja itu juga ada aturan kayak asrama putri, asrama putra. Di sini juga. Ini sudah bagian halaman depan. Ini saya ambil. Nah, teman-teman, ini busnya, ini tempat parkiran bus. Kita semua kalau naik bus dari sini. Ini Hoso nih punya bus-bus sebesar ini loh teman-teman, bus-busnya. Oh, luar biasa. Teman-teman bisa lihat itu ada salib, itu gerejanya Hoso. Dulu saya sering masuk gereja itu. Ini teman-teman homestay-nya laki-laki. Teman-teman laki-laki kami tinggal di situ. Ini gerejanya, puji Tuhan, gereja ini menjadi berkat. Kalau Gereja ada di Asan, ada gereja juga. Itu juga bagus. Biasa kita pakai untuk wisuda. kayak Kubah dia. Oh iya, seperti Kuba di teman-teman di Asan. Ini tadi saya dengan Komi dari arah sini, jadi kita naik arah situ, jalan terus balik lagi ke sini. Ini dari bawah nih, teman-teman. Di sini itu walaupun panas siang, tapi kalau sore itu windy, angin, tetap dingin. Oh, ini saya ambil parkiran busnya, lalu pas di seberang jalan utama itu ada gereja. Di gereja ini tempat kita ada siktang juga di bawah gereja itu. Di bawah atas. Asramanya yang di atas itu. Kita tinggal dulu Di situ. Saya dengan Kak Omi di lantai 4 kalau enggak saya. 4. Jadi saya di lantai 1. Tapi karena satu dan lain hal kita dipindahkan ke ini yang bins kopi, nanti saya ambil juga. Pas di depan jalan itu juga milik Hoso, teman-teman. Iya. Teman-teman lihat gereja ini. Itu di sana milik Hoso juga. Semuanya milik Hoso. Ini mahasiswa lagi jalan. Ada halte bus, teman-teman. Halte bus itu di bagian depan. Teman-teman, saya mau berdiri salib ini dan minta salib ini memberkati saya dengan Kak Omi. Tuhan, berikanlah sinar kemuliaan-Mu dari salib ini bagi Kak Omi dan hamba-Mu supaya bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Berikanlah kemuliaan, hikmat, kekuatan, pemulihan, dan nama Tuhan akan diagungkan dan sinar Tuhan terang benderang melalui kami. Teman-teman yang lain juga berkat itu tercurah. Amin. Amin. Teman-teman, ini gedung gerejanya. Nah, ini asramanya. Teman-teman, asrama ada 2. Ini asrama yang pertama. Ini asrama yang kedua yang lebih agak mentereng ya. Tapi asrama yang satu juga di situ, jadi laki-laki. Tapi ada juga sebagian perempuan yang tinggal di situ, tapi dipisahkan dengan sekat gitu, nggak boleh gabung. Nah, teman-teman lihat itu kelihatan salib, itu tanda gereja, salib di atas. Tapi salib juga di depan pintu masuk gereja. Ini jalan utama nih teman-teman. Siktangnya di bagian bawahnya, lantai bawah. Tempat makan itu siktang. Siktang itu tempat makan, teman-teman. Kami setiap hari makan 2 kali, teman-teman, di siktang itu. Nanti saya ambil siktang juga. Makannya 2 kali, pagi dan sore. Ini bus umum. Ini saya dengan Komi sudah jalan utama. Kami balik ke tempat penginapan kami, homestay kami di Bins Coffee. Jadi di bawahnya tempat kopi. Saya dengan Kak Omi di lantai 2. Ini ada 4 lantai. Jadi pas di depan asrama yang kedua. Di sana itu kindergartennya Hoso. Yang ini ada kindergartennya Hoso. Jadi teman-teman ada sekolah taman kanak-kanak milik Hoso. Di seberangnya juga ada. Dan ada halamannya. Saya dengan Kak Umi harus menyeberang. Kan sebelah sananya juga masih ada. Kan? Masih ada juga. Jadi teman-teman bisa membayangkan luasnya. Itu ada halte sebelah situ. Iya, masih Hoso deh. Sana semuanya ini milik Hoso, luar biasa loh Hoso. Kembali ini bayangkan itu gedung. Saya mau menutup dengan di gereja ini sebagai tanda
Komi sebentar ya, saya tutup. Oke, ini jalan utama teman-teman. Saya menutup di gereja ini. Ini halamannya teman-teman. Ini samping gereja, ada tempat-tempat duduk, ada bunga, ini ada peringatan. Ini dulu kami tinggal di sini. Ini tempat sampah juga masih ada teman-teman. Siktang yang tadi saya bilang itu tempat makan kita, itu di bagian ini pintu masuknya. Ini pintu masuknya restoran kita kalau makan di sini, masuk di sini teman-teman. Bisa lihat gedung kaca ini yang ada di bawah ini. Mereka punya kantor-kantor pos. Kalau bawa datang barang untuk mahasiswa atau siapa aja, ditaruh di sini, nanti masing-masing ambil sendiri. Ini siktangnya teman-teman. Siktang hanya pagi dan sore, setengah 9 sampai jam 8 sampai setengah 10, dan yang siang dari jam 5 sampai jam 7. Itu siktangnya. Dan ini ada WC toiletnya. Oke, ini jalan keluar siktang teman-teman. Ini ada tempat pesanan minuman, dan itu asramanya besar, 4 lantai. Itu mahasiswa yang tinggal asrama. Ini saya bawa masuk ke gereja. Tadi gereja depan itu saya melangkah masuk ke gereja. Ini masuk ke gereja teman-teman. Naik tangga teman-teman. Di sini saya sering berdoa. Segala susah saya, senang saya, sukacita, pergumulan saya, di tempat ini saya berserah. Di gereja ini kayak mereka punya mading. Itu gereja. Ini naik tangga karena gereja di tangga kedua teman-teman. Lihat, ini saya sudah masuk dalam gerejanya. Ini gedung gerejanya. Dalam gerejanya, di gerejanya ada orang tempat duduk seperti ini. Ini teman-teman lihat, ada amplop persembahan, ada syukur, ada perpuluhan atau apapun sumbangan. Ini monitor, jadi kalau ibadah bisa kelihatan. Ini saya masuk teman-teman, lihat gerejanya gelap ya. Saya masuk. Ini tempat saya berdoa. Berkatilah. Teman-teman, saya menutup dengan di gereja ini. Saya menutup dengan gereja ini. Semoga kemuliaan, kasih, dan cinta Tuhan nyata. Semoga teman-teman diberkati, dan apa yang saya suguhkan Hoso University dari sini terpancar sinar kemuliaan Tuhan bagi teman-teman, dan semoga channel ini menjadi berkat, dan nama Tuhan akan dimuliakan dari kekal sampai kekal. Amin. Terima kasih teman-teman, diberkati selalu.